Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, di sini kami ingin mengetahui bagaimana cara pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Terima kasih Bu Nikmah. Jadi saya dari UPT SD Negeri Serengat 3 ini dalam kasus-kasus tertentu yang mana saya harus mengidentifikasi apakah ini merupakan kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujuk moral ya Bu Nikmah. Jadi untuk yang dilema etika, jadi saya harus tentunya tidak melihat suatu kasus itu secara mentah-mentah langsung saya terima, oh ini salah, ini benar gitu, tapi saya harus mengidentifikasi dulu, mengklarifikasi tentang kasus yang ada itu. Nah, misalnya untuk kasus dilema etika, misalnya ada anak yang mengapa dia itu selalu datang terlambat, misalnya seperti itu. Nah, tentunya saya tidak bisa langsung menjustis bahwa anak ini pemalas, anak ini tidak tertib. Nah, mungkin di luar itu anak itu mungkin apakah dia itu di rumah punya masalah dengan orang tuanya. Mungkin anaknya pinginnya berangkatnya pagi, tapi mungkin orang tuanya karena agak jauh, kemudian dia itu orang tuanya mengantarkannya selalu terlambat seperti itu. Nah, kalau seperti itu saya biasanya klarifikasi kepada guru saya dulu, apa sih sebenarnya yang terjadi dengan siswa ini, bagaimanakah apa kondisi keluarganya, apakah dia tinggal bersama orang tuanya atau karena sering Bu Nikmah anak-anak yang kasus-kasus seperti itu biasanya tinggal sama kakek neneknya seperti itu, sehingga dia itu kurang terkontrol seperti itu, sehingga dia itu terjadi kasus seperti yang saya katakan, dia mungkin selalu datang terlambat seperti itu. Padahal ketika di sekolah anak itu juga rajin, dia mengerjakan PR-nya juga selalu tertib mengerjakan, tapi mengapa selalu terlambat? Nah, mungkin di rumah karena dia tinggal sama kakek neneknya kurang kurang disiplin juga terhadap anak itu. Jadi kalau di rumah mungkin karena kurang kontrol itu. Nah itu jadi anak itu jadi sebenarnya dia itu bukan anak yang malas, dia anak yang disiplin. Tapi di satu pihak karena dia tinggal sama kakek neneknya karena orang tuanya banyak yang ke luar negeri seperti itu. Nah, sehingga eh, seperti yang saya katakan tadi, saya harus mengklarifikasi, mulai saya tanyakan ke gurunya, mungkin juga bisa juga eh, gurunya atau mungkin bahkan saya mungkin datang ke rumahnya untuk melihat kondisi sebenarnya begitu. Nah, kemudian kalau untuk kasus-kasus yang mungkin bujuk moral, ini ada contoh misalnya ada anak-anak yang dia itu eh, mengapa di sekolah itu dia sering mungkin melakukan tindakan melanggar aturan. Misalnya mencoret-coret ada ini anak yang mencoret-coret di kamar mandi. Padahal kita mau lomba, nah tahu-tahu kita sudah bersihkan. Nah di kamar mandi itu ada coretan-coretan. Nah saya harus mengklarifikasi, biasanya saya eh, mengidentifikasi apa sih sebenarnya ini yang suka, kita kan nggak tahu ya Bu Nikmat siapa ini yang melakukan. Nah tapi biasanya kalau kita sudah klarifikasi itu ada anak-anak teman-temannya yang juga akan, wah ini bu gitu. Nah kemudian saya harus memberikan konsekuensi pada anak tersebut karena sudah melakukan pelanggaran. Dia bukan mencoret-coret, itu kan termasuk kasus pelanggaran karena biasanya anak-anak itu sudah punya kesepakatan untuk selalu menjaga kebersihan. Nah, kalau dia melanggar,
Nah, saya harus memberikan konsekuensi, tentunya konsekuensi itu konsekuensi yang ya mendidik juga karena dia sudah melakukan pelanggaran coret-coret. Nah, konsekuensinya anak ini harus membuat tempat yang dicoret itu harus bersih kembali. Bagaimana biar dia itu punya rasa tanggung jawab. Mungkin seperti itu. Jadi karena memang sudah melanggar, nah harus bertanggung jawab bagaimana supaya apa yang dia lakukan coret-coretan itu bisa kembali bersih seperti itu Bu Nikmah. Jadi ya anak-anak biasanya juga bisa menerima seperti itu, dia akan membersihkan karena memang merasa bersalah seperti itu Bu Nikmah. Oke. Baik Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, begini Bu Nikmah, jadi saya terbiasa untuk selalu demokratis di sekolah. Jadi kalau misalnya ada kasus-kasus yang dilema etika, jadi ada dua alasan yang sama-sama benarnya. Nah, ini saya selalu merundingkan dengan atau kita diskusikan bersama teman-teman guru mana yang lebih lebih baik untuk siswa. Ini jadi kita mengarahnya kepada kepentingan siswa. Sehingga kalau saya sudah mendiskusikannya dengan semua pihak yang ada di sekolah termasuk dengan guru, mungkin PTK juga bisa juga ikut gabung juga. Memang kami biasanya ada pertemuan komunitas belajar Bu Nikmah itu kita setiap hari Rabu sama hari Jumat, dan disitulah kita ada tempat untuk berdiskusi ketika terjadi kasus-kasus eh, yang terjadi pada anak-anak. Biasanya saya memang melakukan refleksi, adakah kasus-kasus yang terjadi pada anak-anak, apa yang Bapak Ibu mungkin ada hambatan-hambatan. Nah, ini nanti akhirnya teman-teman guru akan menyampaikan dari masing-masing kelasnya. Nah, nanti ketika ada masalah, ada kasus, nah ini kita bicarakan bersama-sama sehingga antara guru yang satu dengan yang lain itu bisa saling sharing sehingga kita bisa mengambil keputusan yang terbaik seperti itu. Iya, baik, terima kasih. Boleh. Apa nanti langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Jadi seperti tadi sudah saya singgung di depan. Jadi untuk prosedur pengambilan keputusan, yang pertama kalau memang itu ada dasar hukum yang bisa kita jadikan untuk tempat berpijak, yang kita harus mengikuti dasar hukum itu. Nah, baru nanti kita pertimbangkan berdasarkan aturan yang ada, kita pertimbangkan juga bersama dengan Bapak Ibu guru di forum diskusi. Jadi kalau setiap hari Rabu itu kami selalu mengadakan pertemuan dengan semua guru, kita membahas masalah-masalah yang harus segera mendapatkan penyelesaian, utamanya dengan kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan mungkin ada kasus-kasus yang ada pada anak, atau ada mungkin guru juga mempunyai permasalahan yang berkaitan dengan mungkin dia punya kesulitan dalam pembelajaran seperti itu. Jadi kita sharing, kita berdiskusi, nanti keputusan itu kita ambil bersama. Jadi teman-teman guru bisa saling memberikan masukan mana yang terbaik seperti itu. Jadi bisa saya garis bawahi, yang pertama kita selalu berpijak pada aturan yang ada. Nah, yang kedua mungkin kita kebijakan ini, kalau sudah menyangkut kebijakan ini memang saya harus melibatkan semua guru. Jadi kalau mungkin dengan pertimbangan semua guru itu mungkin saya harus memberikan satu garis bawah. Nah, itu saya harus menggarisbawahi mana yang terbaik untuk diambil keputusan seperti itu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Jadi seperti tadi
sudah saya singgung di depan. Jadi untuk prosedur pengambilan keputusan, yang pertama, kalau memang itu ada dasar hukum yang bisa kita jadikan untuk tempat berpijak, yang kita harus mengikuti dasar hukum itu. Nah, baru nanti kita pertimbangkan berdasarkan aturan yang ada, kita pertimbangkan juga bersama dengan Bapak Ibu guru di forum diskusi. Jadi kalau setiap hari Rabu itu kami selalu mengadakan pertemuan dengan semua guru, kita membahas masalah-masalah yang harus segera mendapatkan penyelesaian, utamanya dengan kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan mungkin ada kasus-kasus yang ada pada anak, atau ada mungkin guru juga mempunyai permasalahan yang berkaitan dengan mungkin dia punya kesulitan dalam pembelajaran seperti itu. Jadi kita sharing, kita berdiskusi, nanti keputusan itu kita ambil bersama. Jadi teman-teman guru bisa saling memberikan masukan mana yang terbaik, seperti itu. Jadi bisa saya garis bawahi, yang pertama, kita selalu berpijak pada aturan yang ada. Yang kedua, mungkin kita kebijakan ini, kalau sudah menyangkut kebijakan ini memang saya harus melibatkan semua guru. Jadi kalau mungkin dengan pertimbangan semua guru itu mungkin saya harus memberikan satu garis bawah. Nah, itu saya harus menggarisbawahi mana yang terbaik untuk diambil keputusan, seperti itu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, Ibu Nikmah, jadi yang saya anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan, artinya efektif di sini kebermanfaatannya untuk anak itu lebih besar, kemudian juga akan membawa kemajuan yang lebih baik. Nah, ini tentunya kita harus bisa punya strategi, ya. Jadi punya strategi mana yang terbaik. Nah, tentunya ini juga butuh pengetahuan awal yang berkaitan dengan kasus itu. Jadi saya harus punya pengetahuan awal yang berkaitan dengan kasus itu, baru nanti ketika saya itu mendiskusikan dengan teman-teman, saya sudah menguasai materi itu, sehingga ketika ada masukan-masukan, saya sudah bisa mengklarifikasi, mengidentifikasi di mana di antara masukan-masukan itu yang lebih baik, yang lebih membawa kebermanfaatan, yang lebih berpihak kepada siswa, seperti itu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, baiklah Bu Nikmah. Jadi yang menjadi tantangan di sini, di lembaga kita itu ada 10 guru kelas, ada 2 guru mapel. Nah, di sini dari guru-guru kelas itu ada yang memang secara kompetensi itu sangat bervariasi. Dari segi masa kerja juga ada yang masa kerjanya mungkin yang hampir pensiun, seperti itu. Nah, ini kalau secara perbandingan antara di angkatan 80-an dengan angkatan 60-an, ya, kalau saya sendiri angkatan 70-an, ya. Jadi ini kadang terjadi ada perbedaan kompetensi. Nah, ketika terjadi perbedaan kompetensi ini menjadi hambatan dan tantangan tersendiri, bagaimana saya bisa menggabungkan antara 2 generasi yang berbeda usia ini, supaya mereka itu bisa kerjasamanya bisa nyaman, bisa saling nyambung. Nah, memang kadang-kadang yang dari untuk segi kebijakan, untuk kedewasaan seseorang itu tidak bisa diukur dari usia. Tidak bisa diukur dari usia. Ada yang punya usia muda tapi pemikirannya lebih dewasa. Itu ada, saya menilai di sekolah saya itu seperti itu. Jadi
memang secara usia dia lebih muda, tapi dia bisa berpikir secara lebih dewasa. Mungkin ada guru yang memang secara usia sudah lebih usianya lebih tua, tapi kadang ketika dia itu harus mengambil keputusan, kadang itu kurang bisa ya ngerayuk semua, bisa bagaimana bisa eh, teman-teman yang ada itu semua bisa kompak. Kadang dia hanya egois pada untuk kepentingannya sendiri. Nah, ketika ada tantangan seperti inilah bagaimana saya harus menyatukan eh, pendapat-pendapat yang kadang agak kontradiksi gitu. Nah, nanti saya harus mengambil jalan tengah. Nah, disinilah eh, peran dari masing-masing guru itu sangat kita perlukan. Jadi saya selalu menanyakan pada kadang yang agak usianya agak tua itu agak sensitif juga. Ini agak sensitif begitu sehingga kadang-kadang teman-teman yang agak muda itu juga bagaimana dia itu bisa ngomong, yang harus saling ngomong seperti itu. Tapi bagaimanapun kalau kita namanya pengambilan keputusan, kalau memang meskipun secara usia itu memang sudah lebih tua, tapi kalau mungkin dalam pengambilan keputusan kurang bijaksana, ya saya harus mengambil jalan tengah, harus seperti ini sehingga semuanya bisa jalan. Jadi perbedaan usia, perbedaan kompetensi ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengambilan keputusan di lembaga kami. Iya, baik, terima kasih. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Iya, jadi kita punya jadwal pertemuan untuk setiap 1 minggu itu. Saya memang menjadwalkan 2 kali pertemuan, yaitu di hari Rabu itu jam setengah 1 sampai jam 2 kita ada pertemuan. Kemudian kalau hari Jumat itu jam setengah 11 gitu. Nah, jadi disitulah kita bisa saling berdiskusi. Memang setiap pertemuan itu saya selalu mengawali dengan refleksi. Jadi apa yang sudah terjadi di kelas masing-masing. Nah, nanti teman-teman guru akan menyampaikan apa yang sudah dilakukan di kelasnya. Adakah kendala-kendala yang berkaitan dengan siswa, dengan pembelajaran, seperti itu. Nah, nanti dari hasil refleksi itu saya akan memperoleh data-data bahwa ini ternyata ini kasus yang harus diselesaikan dulu. Nah, dari data-data yang saya peroleh itu dari refleksi dari teman-teman masing-masing kelas itu, nanti kita akan berdiskusi mana keputusan apa yang terbaik untuk kita ambil. Jadi selain dari guru kelas itu sendiri yang punya kasus, itu juga dari teman-teman kelas lain yang akan saling memberikan saran. Nah, jadi di sini saya tidak langsung mengambil keputusan sendiri, jadi saya selalu melibatkan teman-teman guru, jadi lewat forum diskusi. Nah, kalau memang dalam diskusi itu kita upayakan, dengan diskusi itu kita akan menemukan satu solusi yang terbaik. Nah, nanti kalau memang kita masih perlu, jadi kalau dalam satu pertemuan itu mungkin belum selesai, mungkin kita masih harus menyelesaikan nanti untuk tahap berikutnya karena kita masih memerlukan banyak pertimbangan. Jadi selama itu masih ada waktu, kita bisa nanti masih diselesaikan lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Tapi intinya kita tidak menunda-nunda. Jadi kalau ada masalah, kita secepatnya harus segera mendapatkan solusi yang terbaik. Meskipun artinya secepatnya itu tidak dalam arti terburu-buru. Jadi tetap kita selalu mencari solusi yang terbaik dengan melibatkan semua pihak yang ada di sekolah. Baik, terima kasih. Faktor-faktor apa yang selama ini
mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nggih. Ya, Bu Nikmah. Jadi yang mempermudah dalam pengambilan keputusan tentunya di sini saya sudah mengetahui kompetensi dari masing-masing guru itu memang berbeda. Ada yang punya kompetensi di bidang A, mungkin di bidang lain begitu. Nah, dari perbedaan kompetensi itulah kita jadikan itu suatu jadi perbedaan itu bukan kita jadikan satu permasalahan, justru itulah kekuatan kita karena berbeda itu mungkin ada yang lebih bagus dalam suatu kompetensi. Nah, ini biasanya saya membicarakan dengan teman-teman yang punya kompetensi yang berkaitan dengan masalah yang saya hadapi. Misalnya kita itu dalam suatu waktu ada yang harus diselesaikan, misalnya yang berkaitan dengan pembelajaran, misalnya ada lomba olimpiade. Nah, ini saya harus memandang ini siapa yang paling punya kompetensi. Nah, teman-teman yang punya kompetensi itulah nanti yang saya ajak dulu untuk berunding. Jadi nanti setelah itu saya bawa ke forum secara keseluruhan. Jadi sebelum saya membawa ke forum yang lebih besar untuk semua guru, biasanya ada 1-2 orang guru yang dia itu memang berkompeten. Itu saya ajak untuk berdiskusi terlebih dahulu seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Iya, jadi untuk dilema etika itu kita bisa memperoleh pelajaran, bisa kita petik pelajaran bahwa tidak selalu hal yang sama-sama kuat ya, sama-sama kuat tidak bisa kita pandang hanya dari luar, tapi kita harus mengklarifikasi, mengidentifikasi sebelum kita mengambil keputusan atau solusi dari suatu masalah. Jadi intinya mengidentifikasi, mengklarifikasi itu yang harus diutamakan sebelum kita mengambil keputusan yang kita anggap itu yang terbaik. Itu. Jadi kita dalam mengambil suatu keputusan itu tidak bisa kita terburu-buru dan kita egois dengan kepentingan kita sendiri, tapi kita harus melibatkan semua pihak. Kita harus mengklarifikasi suatu masalah itu lebih cermat, lebih teliti. Jadi tidak hanya melihat sepintas lalu kita langsung mengambil keputusan secara sepihak begitu. Baik Ibu, ya, banyak sekali ilmu yang saya peroleh hari ini, luar biasa. Jadi mudah-mudahan nanti bisa berimbas dengan saya ke depannya Ibu. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk saya mendapatkan ilmu yang tidak bisa saya peroleh di mana-mana. Terima kasih sekali lagi Ibu, mohon maaf. Sama-sama Bu Nikmah, sukses untuk penjenengan. Terima kasih Ibu. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran kamu di sini itu Pak terkait tugas guru penggerak, jadi mewawancarai Bapak terkait pengambilan keputusan. Jadi selama Bapak menjadi kepala sekolah atau mungkin ketika menjadi waka di sekolah sebelumnya, apakah mungkin ada suatu peristiwa atau kasus-kasus yang mungkin sampai sekarang berkesan atau ada suatu hal yang mungkin Pak Kholis sampai sekarang teringat seperti itu? Terkait pengambilan keputusan Okay. Tentu ada hal-hal di mana kita harus memutuskan
sesuatu di satu sisi, dan di sisi lain itu kita juga harus mempertimbangkan dampak dari keputusan itu, sehingga ini ya menjadikan apa ya, ya kesan, artinya suatu yang akhirnya membekas bagi kita. Oh ini Pak, kalau boleh tahu kasus yang ditangani Bapak waktu itu seperti apa? Apakah kasus guru dengan murid, ataukah murid dengan murid, ataukah murid dengan wali murid, seperti itu? Mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan kepada kami gambaran kasus yang dihadapi. Saya itu yang ada dua ya, kesan semuanya itu ketika saya di kesiswaan. Pertama adalah ketika ada kelompok siswa itu ada tawuran gitu ya, tawuran. Sebenarnya tawurannya itu di luar sekolah, tetapi kemudian kan sekolah harus hadir untuk bagaimana memberikan solusi terhadap itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini juga kasus di luar, kasus pencurian ya, penculikan itu. Terus kemudian ketika kita itu menegakkan sesuai dengan aturan yang ada di sekolah, ini berbenturan dengan Komnas Anak, sehingga akhirnya kita harus menyinkronkan dengan itu, dengan APH, dengan polisi, dengan Komisi Perlindungan Anak gitu. Seperti itu. Ya, kalau menurut ilmu yang kami dapatkan, jika berkaitan dengan hukum itu mungkin bujukan moral ya Pak. Ya. Berarti Benar, memang salah ada, dulu, Pak. ada kasus seperti itu ya Pak. Ya. Lalu terkait hal itu, terkait bujukan moral yang dihadapi Pak Kholis, pada akhirnya seperti apa Pak? Apakah anak itu Keluarkan atau seperti apa? Ya gini, inti dari penanganan trauma terkait dengan kesiswaan adalah bagaimana agar siswa itu tetap tersalurkan pendidikan. Jadi kita tidak boleh memvonis siswa itu harus keluar dari SMA ini dan SMA itu tidak boleh. Itu yang menjadi poin pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana anak itu tetap bisa belajar. Kalaupun misalkan itu dengan sangat terpaksa kita harus siswa ini sebaiknya tidak di sekolah ini, maka kita juga harus memberi saran untuk siswa tersebut di sekolah mana, sehingga belajarnya tetap. Intinya tetap memfasilitasi seperti Iya, itu. tetap memfasilitasi seperti itu. Kita tidak boleh mengeluarkan siswa, itu kan tidak boleh. Mengeluarkan siswa tidak boleh. Itu terkait kasus bujukan moral. Mungkin kan juga ada kasus-kasus dilema etika, kalau dilema etika itu benar dengan benar Pak. Kalau bujukan moral itu tadi kan salah dengan benar Mungkin pernah ada yang benar dengan benar, sehingga perlu pertimbangan, perlu pemikiran yang matang-matang untuk mengambil keputusan. Kami juga ingin belajar hal itu dari Pak Kholis Pak. Ya, terkait dengan itu ya, misalkan pertempuran benar dan benar, maka yang kita pertimbangkan adalah, kalau dalam bahasa agamanya ini fardu ain atau fardu kifayah, seperti itu ya. Jadi ini mana yang lebih penting, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah antara wajib dengan sunnah, seperti itu. Jadi kita juga harus mempertimbangkan itu, antara itu tadi, mana yang lebih penting, mana yang lebih urgent, mana yang harus segera mendesak disikapi, seperti itu. Jadi kita tidak bisa serta-merta sesuai dengan keinginan kita juga harus sinkronkan dengan
aturan yang berlaku kita sinkronkan dengan itu juga mana yang paling dahulu kita laksanakan dan seterusnya. Karena saya juga mempertimbangkan berdasarkan agama juga, maka kalau itu mengarah ke syirik ya lebih baik tidak dulu kan gitu. Tidak. Kemarin kan kayak ada yang opini misalnya kayak kejawen, ada yang dari Ya itu kita pertimbangkan. Artinya saya tidak mengambil keputusan sendiri ya. Saya juga minta saran kepada teman-teman, terutama dari kelompok ini baiknya bagaimana. Ini sebenarnya secara akan kita seperti ini, secara kita seperti ini, sebaiknya langkah kita yang ini gitu. Sehingga apa yang menjadi langkah saya itu juga tidak hanya saya, tapi juga ada dukungan dari sekitar. Yang harus ditangani dengan cepat, maka keputusan kita juga harus cepat. Yaitu ada permasalahan yang membutuhkan perenungan dan data-data, maka kita juga harus mensinkronkan dengan data yang ada, terus kemudian apa yang akan kita lakukan. Itu tergantung kasusnya. Kalau kasus itu harus segera ditangani seperti yang kemarin segera tangani, maka kita juga harus cepat ini. Tapi untuk misalkan terkait dengan menyikapi dengan di raport pendidikan kita seperti itu. Ini yang harus ditingkatkan ini, maka dari situlah kita mengambil keputusan. Fokusnya lebih ke kepentingannya siswa atau menetapkan keputusan yang adil untuk semuanya. Ya, gini kan, masalah itu ada yang memang sebenarnya dasar hukumnya sudah ada. Kita kan hanya mengikuti itu. Terus kemudian memahamkan kepada siswa sebenarnya ini yang aturan yang benar sebenarnya. Jadi barangkali itu yang tidak dipahami oleh siswa. Karena seperti itu. Jadi kita duduk permasalahannya itu apa, sehingga siswa tersebut bisa memahami itu. Jernih, paham, masukan dari sana sini, tapi apakah itu sudah benar, apakah itu sudah baik dan sebagainya. Kita juga harus tetap jernih untuk memandang itu, sehingga artinya walaupun itu pendapat banyak orang, kita juga harus tetap nyaringnya apakah itu sudah sesuai dengan koridor yang ada, sesuai dengan cantolan hukum. Mungkin terkait hal itu, mungkin adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu
itu menjadi pedoman saya bahwa ya apapun terkait itu, maka kita juga tidak boleh apa itu apa ya, kemudian norma-norma yang selama ini tertanam itu kemudian menjadi berbalik atau harus kita abaikan gitu, seperti itu. Ya, menjadi seorang pemimpin itu harus mengambil keputusan, ya, baik itu keputusan secara cepat ataupun keputusan yang mungkin perlu kita itu. Jadi dengan demikian maka kita juga itu tadi harus punya apa ya, harus banyak hal yang harus kita pelajari untuk menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu ya apa, tidak hanya sekedar mengambil keputusan toh, tapi juga memperhatikan apa dampak dari keputusan itu, dampak bagi dirinya, dampak bagi lingkungan, dampak bagi orang lain. Itu juga penting, sehingga apapun yang kita putuskan itu sebisa mungkin meminimalisir, pertama adalah ya pelanggaran norma yang tadi, terus kemudian yang kedua adalah ini tidak membuat kegaduhan, sebisa mungkin seperti itu. Pak, tipsnya supaya tetap jernih tadi loh Pak, kan kita harus menjernihkan supaya apapun yang dapat dari luar itu bisa kita serap. Kita jangan sampai terbawa emosi, jangan sampai terbawa emosi. Orang mungkin kan memasukkan nih Banyak. banyak Betul, betul. ini, tapi kita jangan sampai terbawa itu teman saya itu itu kan emosi. Kadang emosi kita itu akan apa ya, menjadikan keputusan yang kita buat itu keliru, salah. Bisa mungkin. Dan semisal ternyata ada keputusan yang sudah mulai proses yang benar, yang matang, tapi ternyata dampaknya di luar dugaan gitu loh Pak, maksudnya tidak sesuai dengan ekspektasi itu ribet Pak. Makanya ya mungkin secara sederhana kita juga perlu ada analisis. Kalau saya putuskan A, nanti dampaknya apa? Berarti sudah difikirkan di awal. Iya, benar. Siswa kita mungkin agak bisa, tapi kalau misalkan berhadapan dengan sesama guru, ini kita juga harus berhati-hati, sangat Iya. berhati-hati, betul. lambat tapi nggak dihukum. Nah, ternyata kok tadi itu sebenarnya nggak pelanggaran ya. Iya. Tapi di sekolah itu akhirnya tidak mengikuti pelajaran dengan maksimal. Iya, Dan hasilnya juga di pelajarannya juga kurang. prosesnya menurun. Berarti kan anaknya juga sebelumnya itu hampir di semua pelajaran juga kesulitan ya. Oke. Jadi gini, kasusnya itu, jadi dia itu tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Jadi setiap ada di sekolah itu pagi itu pasti mengantuk, kemudian dia itu tidak semangat, lemas begitu. Terus akhirnya kami kan ya melihat kok setiap pagi itu mesti lemas, terus dia mungkin bilang perutnya sakit, gitu. Terus sering izin kegiatan atau apa begitu. Jadi memang beberapa kali juga kegiatan itu dia tidak ikut. Misalnya harusnya ke masjid,
atau harusnya outdoor gitu ya. Kalau pagi kan ada kegiatan fisik motorik itu ya Bun. Nah, kegiatan stimulasi itu dia tuh ya cuma lemas gitu, pegang perutnya, tidak beraktivitas, diam saja. Terus akhirnya setelah digali ternyata dia itu bukan malas untuk mengikuti kegiatan, tapi memang secara fisik dia itu tidak siap. Nah, kenapa? Karena dia tidak sarapan. Sebetulnya kan kalau aturan sekolah kan harusnya sarapan. Anak-anak itu sebelum berangkat sekolah sarapan. Kemudian guru juga loh kan harusnya sempat sarapan begitu ya. Tapi kami itu tidak melakukan itu, tapi lebih melakukan kependekatan. Kenapa menanya kenapa kok tidak sarapan? Nah, ternyata dia memang di rumah itu tidak ada yang menyiapkan sarapan. Jadi anaknya itu berangkat sekolah sebelum kedua orang tuanya bangun gitu. Nah, mestinya gitu ya, pada umumnya yang saya lakukan adalah saya memberitahu orang tua bahwa anaknya itu sudah selama sekian hari itu diamati oleh guru kok setiap pagi dia lemas, kemudian kami mendapatkan informasi dari anak bahwa dia ternyata tidak sarapan. Kenapa tidak sarapan? Karena memang tidak disiapkan oleh kedua orang tuanya. Harusnya kan kami menghubungi langsung pada kedua orang tua, tapi kami memilih untuk bagaimana mencari solusi bersama anak itu dulu. Jadi saya berkomunikasi dengan anaknya, saya yang bisa bantu apa biar kamu nggak pagi sarapan. Kemudian saya tanya, bisa nggak masak di rumah, ada mesikom apa tidak punya, terus kamu bisa nggak masak pakai mesikom. Dia bilangnya kan bisa tapi belum pernah mencoba. Akhirnya kami ajari masak pakai mesikom itu gini loh caranya gitu. Saya cuma menggambarkan gitu. Terus kalau misalnya menggoreng telur atau masak yang ringan itu kayak goreng telur itu bisa nggak? Dia juga mungkin bisa, tapi belum pernah gitu. Terus itu saya kasih tahu, goreng telur itu kan cuma gini aja Mas, teflon atau wajan itu ditaruh di atas kompor, kemudian nanti kalau kasih minyak sedikit dikasih telur itu sudah bisa untuk makan. Bisa nggak kira-kira melakukan seperti itu? Dia bilang bisa. Misalnya kami saya pribadi dengan awalnya tuh saya berpikir untuk oh ya kalau gitu berarti kita bantu saja dengan diberikan beras dan telur begitu. Nah setelah itu saya bertanya ke anaknya, kalau misalnya kamu ada beras kemudian ada telur, kira-kira bisa nggak nanti kamu sarapan biar nanti sama kamu datang di sekolah itu sudah kenyang gitu. Terus mau mencoba dia. Akhirnya saya ke wali kelasnya, saya beritahu wali kelasnya bahwa hasil saya berkomunikasi dengan anak tadi seperti itu. Kemudian wali kelas saya suruh untuk menindaklanjuti, yang tolong dengan berikan beras sama telur, dan anak ini diajari untuk memasak nasi dan goreng telur gitu. Alhamdulillah itu selama sekian waktu tidak lama, insya Allah itu anaknya sudah bisa kembali lagi. Artinya dia tidak ogah-ogah, bukan ogah-ogah sebenarnya apa ya, dia sudah tidak tampak lagi rasa malas. Atau kan awalnya kesan kami kan kok setiap kegiatan ini dia nggak ikut, berarti dia malas, apa mungkin kegiatan di sekolah ini tidak menarik atau gimana gitu. Tapi ternyata memang dia itu secara fisik tidak mendukung itu, dan alhamdulillah akhirnya terselesaikan dengan tadi pendekatan seperti itu. Nah orang tua tidak terlalu dilibatkan pada masalah ini. Jadi saya pikir ketika anak itu bisa mengatasi masalahnya sendiri dan kami bisa membantu itu ya sudah tidak ada masalah gitu. Terima kasih. Ini kelas berapa pun itu anaknya? Dulu waktu ada kasus itu anaknya kelas 6. Sudah bisa. Jadi sekarang sudah bisa. Sebetulnya kan anak-anak itu harusnya settingannya itu mulai bisa mandiri kan mulai kelas 4 gitu. Nah, sebenarnya kalau di kelas 1-2 itu kan masih diajari untuk bisa menolong dirinya sendiri dari hal kayak mandi sendiri, pakai peralatannya sendiri, pakai seragam sendiri kayak seperti itu. Tapi kalau untuk memasak ini kan memang masih sebenarnya membantu orang tua. Tapi kalau sudah mulai kelas 4 harusnya sudah bisa mencoba sendiri. Setelahnya kami ya bermusyawarah. Nah, berarti ini siapa dulu yang
yang mendekati ke anak itu. Bisa saya dulu, kemudian nanti tindak lanjutnya oleh wali kelas, atau bisa juga sebaliknya. Sebaliknya itu artinya, oh ini biar sama walas dulu. Nanti kalau nggak terselesaikan di walas, baru di kepala sekolah itu juga bisa. Tapi tergantung kasusnya. Juga ada tim pembiasaan, ada bagian kesiswaan juga yang membantu. Jadi tergantung masalahnya nanti kita pakai prosedur yang mana. Tapi yang jelas semua pihak ini harus dilibatkan. Kalaupun tidak dilibatkan secara langsung itu minimal tahu dan langkah yang diambil itu sesuai kesepakatan bersama. Jadi jangan sampai ada masalah kemudian kepala sekolah tidak tahu. Jangan sampai ada masalah wali murid tahu, wali kelas tahu, tapi bidang kesiswaan kepala sekolah tidak tahu. Jadi karena ini ada SOP di sekolah yang memang harus ditaati, bahwa setiap ada kasus itu semuanya harus tahu. Walaupun nanti yang terlibat dalam penyelesaian tidak pasti semuanya, tapi informasi itu harus sampai. Kenapa? Kan saya harus ngontrol ya penyelesaian masalahnya sudah sampai di mana, perkembangannya bagaimana. Jadi kalau saya tidak tahu ya kan saya juga tidak bisa mengontrol dengan baik. Gitu. Kemudian yang saya anggap efektif itu keputusan yang saya ambil sesuai dengan SOP dan melibatkan pihak yang terkait. Jadi saya juga tidak bisa sebagai kepala sekolah, oh tiba-tiba saya mengambil keputusan sendiri. Jadi keputusan atau kebijakan yang itu merupakan hasil musyawarah atau sudah saya konfirmasi, kemudian juga sudah saya bicarakan bersama dengan tim, itu menurut saya itu lebih efektif daripada saya mengambil keputusan sendiri. Sebenarnya cenderung tidak ada ya, karena kalau di sekolah itu kan sudah ada prosedur itu sudah dipahami bersama. Jadi kami itu kan sejak awal yang mau masuk tahun ajaran baru itu kan sudah menentukan langkah-langkah. Jadi kalau ada kasus nanti bagaimana, siapa saja yang dilibatkan. Kemudian juga wali murid itu juga sudah terkondisi sejak awal masuk itu kan mereka juga sudah tahu bahwa nanti ketika ada masalah di sekolah itu seperti apa. Jadi cenderung tidak ada tantangan yang berarti. Kalaupun ada itu tantangan dalam hal persepsi yang berbeda. Tapi itu juga menurut saya juga cukup mudah diatasi karena sejak awal semuanya sudah tahu cara pandang sekolah, pola pendekatan yang dilakukan oleh sekolah itu sudah sama-sama tahu. Ya tinggal menyamakan persepsi antara wali murid dengan guru itu yang seringkali menjadi tantangan. Penyelesaian kasus itu, setiap kasus itu mesti kayak gini Bun, setiap kasus itu harus segera direspon. Perkara apakah nanti ada harus selesai dalam berapa lama itu tergantung kasusnya. Tapi ya kasus itu harus dikawal sampai selesai. Jadi kalau hari ini ada kasus apa, itu orang pertama yang tahu ada kasus itu harus melaporkan dan sesegera mungkin merespon. Jadi biasanya kalau kami ada grup WA itu, misalkan ada kasus, pasti guru itu menyampaikan, hari ini ada kasus ini, anak ini begini dan begitu. Kemudian nanti kalau memungkinkan saya ada di tempat itu, saya langsung kita berkumpul misalnya ya, saya, wali kelas atau siapa, guru yang tahu tadi, kemudian pihak yang terkait seperti bidang kesiswaan atau pembiasaan itu langsung ini bagaimana langkahnya dan seterusnya gitu. Yang jelas harus langsung direspon, terutama kalau misalnya kasus terkait dengan konflik antar anak misalnya. Itu jangan sampai anak pulang belum ada respon dari guru. Jadi sebisa mungkin ketika konflik itu ada atau masalah itu ada, guru atau sekolah itu segera melakukan tindakan. Nah, ada respon. Nah, perkara tindak lanjutnya nanti bagaimana itu yang disepakati bersama, baik dengan anak, mungkin wali kelas, atau bisa jadi juga dengan orang tua itu setelah itu. Tapi yang jelas ada jadwalnya, ada aturannya lah, ada bahwa ini
sesegera mungkin itu harus terselesaikan. Faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu saya dalam mengambil keputusan itu adalah adanya kesepakatan atau keyakinan sekolah. Jadi karena di sekolah itu sudah punya cara pandang yang sama, semuanya itu sama-sama, oh kalau ada masalah itu kita harus begini, itu sudah sama-sama tahu. Jadi itu menurut saya itu menjadikan kita lebih cepat dalam bertindak gitu ya. Saya mau mengambil keputusan itu tentunya ya saya hanya tinggal menyesuaikan dengan poin-poin yang sudah disepakati bersama dengan guru-guru, dan juga itu tentunya sudah disosialisasikan kepada wali murid. Jadi faktor yang selama ini mempermudah adalah adanya cara pandang yang sama dalam penyelesaian masalah. Sudah ada SOP-nya begitu Bu. Itu menurut saya itu sangat memudahkan. Dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika itu adalah dibutuhkan kesamaan pandangan dalam menghadapi sebuah konflik atau permasalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kesamaan langkah. Jadi unsur-unsur yang ada di sekolah itu memiliki menyepakati langkah-langkah yang sama. Kemudian yang berikutnya tentunya ini sangat penting, komitmen terhadap prosedur, kemudian konsistensi dalam melaksanakan. Jadi kalau ada satu unsur saja dari unsur sekolah itu yang tidak memiliki komitmen, misalnya guru tidak melakukan prosedur yang benar atau kepala sekolah tidak melakukan prosedur yang benar, maka ya tidak akan berjalan dengan baik. Artinya pengambilan keputusan itu akan berdampak pada hal-hal yang bisa jadi akan lebih buruk. Kemudian kalau menurut saya ya kepala sekolah harus tegas, bukan keras tapi tegas terhadap apa-apa yang sudah menjadi keyakinan bersama.